Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar 'alal wajhi alladhi yurdika 'anna ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan memuja keagungan Allah, mengagungkan Allah dengan semua sifat-sifatnya yang mulia, dengan semua perbuatannya yang sempurna. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda manusia mulia, teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu memuji Allah, mengikuti dan meneladani Rasulullah. Insya Allah, Allah berkenan selalu menganugerahkan untuk kita semuanya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini, kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan akhirat kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majelis tafsir pada pagi hari ini insya Allah akan melanjutkan tafsir surat Ar-Rum, yaitu dari ayat 37 sampai dengan ayat 56. Ayat 37 sampai dengan ayat 39 berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan rezekinya kepada seluruh hamba-hambanya. Ada yang Allah lapangkan, namun ada yang Allah persempit rezekinya. Semuanya adalah dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia-manusia yang menjadikan anugerahnya untuk kebaikan, namun ada pula yang menjadikan anugerahnya untuk kemaksiatan. Ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tidakkah mereka memperhatikan? Kita semuanya layak memperhatikan, merenungkan tentang anugerah rizki Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah berkenan melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah berkenan menyempitkan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Tidak menjadi tanda kebaikan orang dengan harta, tidak pula menjadi tanda kehinaan orang dengan harta. Harta bisa memuliakan seseorang, namun juga bisa menghinakan seseorang. Dan jika ingin harta itu memuliakan, maka harta itu adalah untuk kebaikan. Dan kita hindari harta yang digunakan untuk kemaksiatan. Mereka yang dilapangkan rezekinya tentu ada hikmah agar ia memperbanyak infak dan sedekah, beribadah dengan hartanya. Mereka yang dipersempitkan ada hikmahnya agar mereka bersabar dan agar mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayat liqaumi yu'minun. Di akhir ayat Allah ingatkan, sesungguhnya pada mereka yang dilapangkan rezekinya, diperluas rezekinya, dan pada yang dipersempit, dibatasi rezekinya oleh Allah, tanda kekuasaan Allah, tanda maha bijaksana Allah untuk orang-orang yang beriman. Kita yakin persoalan rezeki adalah merupakan kehendak Allah. Kita terima apapun kehendak Allah. Kita juga berusaha semua rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita hanya untuk beribadah di sisi Allah. Mereka yang dilapangkan rezekinya, yang diperluas rezekinya, diperintah oleh Allah di ayat 38. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Hendaklah
selalu kita berusaha memberi kebaikan, memberikan hak dari harta kita kepada kerabat yang dekat, kepada fakir miskin, dan kepada orang-orang dalam perjalanan Ibnu Sabil, yaitu mereka yang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal. Dibantu agar mereka dapat melanjutkan perjalanan. Perjalanannya tentu untuk ibadah. Ia dapat kembali ke kampung halamannya, bertemu dengan sanak saudara dan keluarganya. Itulah Ibnu Sabil. Allah menyebutkan 3 manusia di ayat ini, tetapi tidak menafikan manusia-manusia lain yang amat sangat membutuhkan. Ada anak-anak yatim, ada mereka yang sedang dililit hutang, ada mereka yang sedang kesusahan dan kesulitan. Semuanya bagi yang dilapangkan rezekinya, Allah perintahkan di ayat 38, hendaklah kalian memberi dari harta yang dilapangkan oleh Allah untuk saudara-saudara kalian, kerabat-kerabat kalian, kaum fakir dan miskin, serta Ibnu Sabil dan orang-orang lain yang amat sangat membutuhkan. Jika mereka melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan mereka orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Beruntung dengan hartanya, beruntung dengan kebaikannya, beruntung di dunia. Allah cinta, manusia pun suka. Dan beruntung di hari kiamat, Allah tambahkan pahalanya, Allah perberat timbangan kebaikannya, dan Allah layakkan mendapatkan surganya. Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Semuanya adalah dalam rangka kita hanya mencari ridha Allah. Wajhallah di sini adalah ridha Allah, adalah rahmatnya. Manusia yang berbuat bukan karena Allah berarti tidak mendapatkan ridha Allah. Manusia yang berbuat karena Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Surat Ar-Rum ayat 39 berbicara tentang orang-orang yang memperbandingkan. Mereka yang mendapatkan rezeki, namun ia ingin diperluas rezekinya dengan cara yang diharamkan. Dan ada orang yang ingin diperluas kembali, dilapangkan kembali rezekinya oleh Allah dengan berinfak, bersedekah, berwakaf, dan tentu dengan yang wajib, yaitu zakat. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Allah awali dengan mereka yang justru ingin menambah hartanya dengan cara yang diharamkan, semisal ar-riba di ayat ini. Riba itu adalah seseorang yang melakukan sesuatu agar ia bertambah rizkinya, bertambah hartanya. Apakah kata sahabat Ibnu Abbas dalam perniagaan, jual beli, atau dalam hutang piutang? Meminjamkan uang kepada seseorang, ingin ia dilebihkan hartanya, padahal meminjam adalah membantu, karenanya disebut tambahan, yaitu riba. Demikian juga dalam jual beli. Sesungguhnya jika seseorang memaksakan mendapatkan keuntungan yang berlebih, sedangkan manusia sangat membutuhkan dan kesulitan, maka dikategorikan pula ar-riba, atau menjual barang dengan barang lain yang berbeda takaran dan nilainya, sehingga ada tambahan di situ, ada riba di situ. Sedangkan Allah memberikan peluang, jika ingin ditambahkan, dilapangkan, bahkan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, maka apa yang kalian berikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf, itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Faulaika humul mud'ifun. Hartanya dilipat gandakan. Ma naqasat shadaqatun min mal. Nabi bersabda, sungguh tidak akan berkurang harta karena disedekahkan, justru akan bertambah, akan yarbu, berkembang, dan akan semakin diperluas oleh Allah. Inilah cara kita untuk menambah, memperluas, dan meningkatkan capaian harta kita dengan berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, dengan jual beli yang dibolehkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ibnu Abbas pula mengatakan riba di zaman dahulu ada 2. Riba yang diharamkan dalam jual beli atau hutang piutang. Sedangkan ada riba yang tidak diharamkan
tapi dibenci oleh Allah, yaitu memberi hadiah, memberi sesuatu kepada orang agar orang tersebut membalas dengan balasan yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Dikaitkan dengan surat Al-Muddathir, wala tamnun tastakthir, janganlah kalian memberi dengan harapan kalian mendapatkan lebih banyak dari apa yang kalian beri. Tidak ada keikhlasan, tidak ada ia memberi dengan penuh ketulusan, tapi ada harapan dari manusia. Yang dibolehkan adalah kita memberi harapannya kepada Allah saja. Yakinlah Allah mengganti dengan yang lebih banyak, lebih berkah, lebih bersih, dan Allah pula berkenan menjadi catatan amal ibadah kita. Begitulah ayat 37, 38, dan 39, bagaimana konsepsi rizki, bagaimana Allah menetapkan yang diperluas, yang dipersempit, semuanya ada hikmah. Yang diperluas hendaklah membantu, sedangkan yang ingin mendapatkan tambahan, kelipatan dari hartanya, juga perbanyaklah berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Hindari riba, karena riba itu dilarang oleh Allah. Riba menyulitkan banyak orang, menyusahkan orang banyak, sehingga kita menghindari perbuatan riba karena diharamkan oleh Allah, dan solusinya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dihalalkan bagi kalian berjual beli untuk meraih karunia Allah, dan diharamkan bagi kalian perbuatan riba tambahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 40 berbicara tentang keadaan manusia, ketetapan Allah atas manusia. Allah lah yang menciptakan kita, Allah pula yang memberikan rizki kepada kita, kemudian Allah pula nanti yang akan mematikan kita dan menghidupkan kembali di hari kiamat, di hari kebangkitan. Allah mengingatkan, siapapun yang mencari pertolongan selain Allah di hari kiamat, tidak ada yang dapat menolongnya, termasuk sekutu-sekutu atau mereka yang disembah selain Allah dalam kehidupan dunia. Akhir ayatnya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kita perbanyak ungkapan tasbih, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, membersihkan Allah daripada apa yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang setara, yang semisal, apalagi yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mereka yang mempersekutukan Allah meyakini bahwa nanti yang mereka sembah dapat membantunya. Pada di dunia tidak mungkin dapat membantu, apalagi di hari kiamat. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan masing-masing apa yang ia perbuat di dunia, melainkan amal solehnya, melainkan pula kebaikannya. Itulah yang akan menjadi temannya, yang akan menolongnya. Dan Allah berkenan menolongnya melalui amalnya, melalui kebaikan-kebaikannya, insya Allah. Ayat 41 berbicara tentang keadaan kehidupan ini dari waktu ke waktu. Allah ingatkan dari awal bahwa kerusakan itu bisa terjadi karena perbuatan manusia, tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan alam, kerusakan tumbuh-tumbuhan, kerusakan kehidupan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Itulah Allah turunkan peringatannya, tegurannya dengan terjadinya musibah dan bencana karena ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Semuanya dalam rangka manusia merasakan apa yang mereka perbuat dari akibat-akibatnya. Kemudian diharapkan pula la'allahum yarji'un. Mereka kembali kepada jalan yang benar. Mereka kembali melakukan perbaikan. Mereka kembali melakukan kebaikan. Sehingga dengan demikian, insya Allah kerusakan ini dapat dikendalikan, dapat dicegah. Syaratnya manusia menjalankan kebaikan. Manusia menjaga lingkungan, manusia bermuamalah yang baik dengan alam ini,
maka alam ini insya Allah akan terpelihara dari kerusakan-kerusakan. Hindari perbuatan yang merusak alam kita, karena kalau alam ini rusak, kita pula tidak nyaman menjalankan kehidupan. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, jika ingin umatmu mengetahui apa yang pernah terjadi pada masa-masa dahulu, kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang mereka kerjakan, kesudahannya adalah mereka dihukum oleh Allah, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak percaya, siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi ini. Kemudian perhatikan, lihatlah kaifa kana akibatul ladzina min qabl, bagaimana nasib orang-orang terdahulu akibat perbuatan mereka. Ada kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Hud, ada kaum Nabi Syu'aib, ada kaum Nabi Nuh. Mereka tidak menjalankan kebaikan, mereka berbuat dosa dan maksiat, kesudahannya mereka dihukum, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kata Allah, fanzuru, perhatikan, ambil hikmahnya, jadikan itu pelajaran. Demikian juga jika ada orang-orang terdahulu yang melakukan kebaikan, ambil pula peringatan. Jadikan sebagai contoh dan keteladanan, karena sunnatullah, ketetapan Allah adalah berlaku sampai akhir masa. Semua yang terjadi pada masa yang dahulu bisa terjadi masa sekarang. Kebaikan-kebaikan masa dahulu kita jaga, keburukan-keburukan masa dahulu tentu kita hindari, sehingga kita hanya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Mereka yang tidak mengambil pelajaran adalah orang-orang musyrik. Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka masih tetap saja mempersekutukan Allah, tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil peringatan, tidak mau menjadikan apa yang terjadi pada masa dahulu sebagai bahan introspeksi, bahan renungan, bahwa yang terjadi pada masa dahulu bisa saja terjadi pada masa sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya ayat 43 Allah perintahkan kita untuk tetap menghadap Allah dengan lurus, mengikuti tuntunan Allah, menjalankan tuntunan Allah, yaitu sebelum datang suatu hari di mana tidak ada yang menolak kedatangannya. Apakah hari yang dimaksud? Yaumun la maradda lahu minallah, yaitu hari kiamat, yaitu hari kebangkitan. Jika sudah waktunya kiamat, waktunya kebangkitan, tidak ada yang dapat menolaknya. Ilmu, pengetahuan, teknologi secanggih apapun itu tidak mampu mencegah datangnya kiamat. Pada saat itulah yauma idzi yasaddaun, mereka terpisah-pisah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Di antaranya mereka tidak menghiraukan saudaranya, tidak menghiraukan ayah dan ibunya, suami dan istrinya, serta tidak menghiraukan sahabatnya, keluarganya. Masing-masing terpisah, yaitu masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Itulah di antara hakikat hari kiamat, hari kebangkitan. Dijelaskan kembali, diperkuat penjelasannya dengan ayat 44. Siapa yang ingkar, ia akan mendapatkan balasannya. Siapa yang beramal soleh, ia pun akan mendapatkan balasannya, yaitu tempat yang sangat menyenangkan. Masing-masing beramal dan masing-masing mendapatkannya. Orang yang berbuat baik untuk dirinya, orang yang berbuat jahat untuk dirinya pula. Karenanya kita semuanya diberikan oleh Allah kemampuan, diberikan oleh Allah pilihan untuk hanya memilih yang baik-baik, dan itu pulangnya kepada diri kita, dan kita hindari dari perbuatan yang buruk, karena itu dampaknya pula untuk diri kita. Dan begitulah ketetapan Allah. Tidak mungkin ada orang yang berbuat baik tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan. Seperti tidak mungkin, mustahil, orang yang berbuat jahat tidak mendapatkan balasan kejahatannya. Kalau tidak di dunia, Allah siapkan balasan yang paling sempurna, balasan yang paling agung di yaumil qiyamah kelak. Demikian juga ayat 45 kembali menjelaskan kaedah tentang ayat 43 dan 44.
liyajziyalladzina amanu wa amilus solihati min fadlih, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Semuanya adalah dalam rangka ujian. Mereka yang beramal soleh, itulah ujiannya, dan ia mendapatkan balasan atas ujian. Mereka yang tidak mampu beramal soleh, itulah ujiannya, dan mendapatkan balasan atas apa yang ia perbuat. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan ayat 43 dengan makna istiqamah dengan ayat istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kalian sebagaimana diperintah oleh Allah. Istiqamah itu, kata Nabi, adalah menjalankan sesuatu secara kontinu, terus-menerus berkesinambungan, meskipun ia menjalankannya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi banyak. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang berkelanjutan, yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Meskipun ia lakukan sedikit demi sedikit, karena manusia ada kelemahan, manusia ada keterbatasan, manusia ada kekurangan. Namun kalau ia bertahap menjalankannya, insya Allah itulah masuk dalam kategori istiqamah. Istiqamah pula disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin. Siapapun yang bersedekah, yang berinfak, meskipun hanya dengan sebiji tamr, yaitu korma, dari usaha yang halal, usaha yang baik, maka fa innallaha yaqbaluha biyamini. Allah menerima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha. Allah kemudian mengembangkannya, memperbanyaknya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditamsilkan oleh Nabi dalam hadis muttafaqun alaih ini seperti seseorang yang memiliki anak kuda yang masih kecil. Kemudian ia besarkan, ia kemudian menjadi besar dan berkembang dari satu waktu ke waktu, bahkan hatta takun mislal jabal, sampai nanti seperti gunung. Begitulah andaian bahwa kita beramal setahap demi setahap, kita beramal sedikit demi sedikit. Namun insya Allah jika dilanjutkan, diperkuat, dipertahankan, diteruskan, maka akan menjadi nilai yang sangat besar di sisi Allah. Banyak amal yang kecil, namun karena istiqomah menjadi besar. Banyak amal yang besar, namun karena kurang istiqomah menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 46, 47, 48 sampai dengan ayat 50 berbicara tentang beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah awali dengan ungkapan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana dahulu di ayat 20, 21, 22 dan seterusnya tentang tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah. Di ayat 46, di antara tanda kekuasaan Allah, Allah mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Dengan angin ada kabar gembira akan turunnya hujan sebagai rahmat bagi kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, karenanya waliyuziqakum mir rahmatih, agar kalian merasakan sebagian dari rahmat Allah. Turunnya hujan adalah rahmat. Jadi subur bumi ini, jadi tumbuh tanaman kita. Demikian juga kita jadi merasakan kenyamanan, ketenangan dengan keadaan yang tenang, yaitu hujan yang diturunkan oleh Allah. Demikian juga kapal-kapal transportasi berjalan dengan baik. Sesungguhnya ada beberapa moda transportasi yang mengandalkan angin, baik itu di darat maupun di lautan. Lebih lagi, jika anginnya bagus, maka keadaan perjalanan pun tenang. Namun jika dibuat angin itu angin topan, angin yang dahsyat, angin badai, tentu tidak mungkin manusia melakukan perjalanan sekecil apapun perjalanan itu. Itulah karunia yang bernama angin. Demikian juga walitabtaghu min fadlih. Hikmah yang ketiga, Allah anugerahkan itu sebagai kabar gembira, yaitu manusia dapat dengan mudah mencari karunia Allah, kehidupannya lebih tenang. Mudah ia bercocok tanam, mudah ia bekerja, mudah ia menjalankan profesinya
Dan terakhir, wala'allakum tashkurun, agar kalian semakin bersyukur atas semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Tanda kekuasaan Allah. Dalam bentuk angin saja, sekian banyak kenikmatan yang kita raih, kita dapatkan dari anugerah yang bernama angin. Imam Ibnu Hatim menyebut ada 8 kategori angin. 4 angin itulah angin yang mengandung rahmat. 4 yang lainnya mengandung azab. Angin yang membawa rahmat, kata beliau, yaitu Ubaidillah bin Amr, adalah an-nasyirat, angin yang menyebarkan hujan. Angin yang lain mubasyirat, pembawa berita gembira akan turunnya hujan. Ada mursalat pula, angin yang membawa awan yang itu mengandung hujan, kenikmatan dan rahmat Allah. Kemudian yang keempat, az-zariyat, angin yang menerbangkan debu, membersihkan kehidupan, membersihkan kita semuanya. Namun ada 4 angin yang dikategorikan mengandung azab atau bencana. Al-aqim, angin yang sangat kering, yang itu menyesakkan kehidupan. Ada angin sorsor, angin yang menumbangkan pepohonan, yang memusnahkan kehidupan. Itulah 2 angin, dan kedua yang lain adalah angin topan serta angin badai. Kita berlindung kepada Allah dari angin akim, dari angin sorsor, dari angin topan, dan angin badai. Keempat-empatnya dapat merusak kehidupan, dan karenanya kita memohon 4 angin yang membawa rahmat, yaitu nasyirat, mubasyirat, mursalat, dan zariyat. Amin ya rabbal alamin. Ayat 47 berbicara tentang rahmat Allah, yaitu dengan diutusnya para nabi. Keberadaan nabi, utusan-utusan Allah, adalah sebagai rahmat. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Di ayat 47, walaqad arsalna min qablika rusula. Sungguh salah satu rahmat Allah, Allah mengutus sebelum Nabi Muhammad sekian banyak utusan Allah. Namun sayangnya ketika mereka membawa bukti kekuasaan Allah, mereka membawa keterangan-keterangan, membawa bukti keagungan, membawa bukti kekuasaan Allah, serta membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah, mereka semakin ingkar kepada para nabi. Maka kami, kata Allah, memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa, sebaliknya yang mengimani para nabi, yang mengikuti tuntunan para nabi, mereka mendapatkan pertolongan Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh kewajiban kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Di dalam riwayat dikatakan, siapa yang menolong sesamanya, maka Allah menolongnya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Siapapun yang menolong sesama hamba Allah, Allah akan menolongnya. Padahal kita amat sangat membutuhkan pertolongan Allah. Dan Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Namun Allah memberikan petunjuk. Ingin mendapatkan pertolongan Allah, tolonglah sesamanya. Tolonglah saudara-saudaranya, tolonglah sahabatnya. Sehingga menolong manusia, hakikatnya adalah kita sedang menanti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. 48 dan ayat 49 serta ayat 51 berbicara kembali tentang angin yang tadi sudah dibahas di ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat 48, Allahul ladzi yursilur riyah fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalih. Dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Allah membentangkannya di langit menurut yang Allah kehendaki. Dari angin kemudian menjadi gumpalan awan, menjadi berat gumpalan awan, dan itu akan turun hujan dari celah-celah awan, menjadikannya bergumpal-gumpal. Kemudian kamu lihat, kata Allah, hujan keluar dari celah-celah awan itu, subhanallah. Maka ketika hujan turun, semua hamba-hambaku bergembira. Idza hum yastabsyirun. Padahal sebelumnya di ayat 49,
Mereka sebelum turunnya hujan benar-benar telah berputus asa la mublisin. Saat mereka menanti turunnya hujan untuk kesuburan tanah, pertanian, perkebunan, dan sebagainya, mereka sedikit berputus asa. Kemudian Allah turunkan hujan, mereka bersuka cita, bergembira ria. Itulah karunia Allah. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari angin saja kenikmatan amat sangat luar biasa. Kalau itu kita jadikan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah, Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat waktu, nikmat ketenangan, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat keluarga, nikmat sahabat. Semuanya kalau satu persatu kita hitung tidak akan dapat menghinggakannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Di ayat yang lain diingatkan, kalau kamu menghitung satu persatu nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya, saking tiada terhingganya. Satu nikmat saja tidak mungkin kita menghitungnya. Bagaimana semua nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah di ayat 50 tentang rahmat Allah, tentang nikmat Allah. Fanzur ila athari rahmatillah. Ayo perhatikan bekas-bekas rahmat Allah. Lihat tanah menjadi subur. Tanaman kita sudah berbuah, subhanallah, menghasilkan panen yang bagus. Demikian juga pertanian dan perkebunan kita. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati, yang sudah kering dengan air hujannya. Sesungguhnya kalau Allah kuasa menjadikan yang kering menjadi subur, yang tandus menjadi subur, yang mati menjadi hidup kembali. Allah pula mampu dan maha kuasa untuk menghidupkan manusia yang sudah mati untuk kebangkitan. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Menghidupkan manusia untuk kebangkitan amat sangat mudah. Logikanya adalah dengan analogi Allah kuasa. Tadinya bumi itu kering, tandus, menjadi subur. Tadinya tanaman tidak berbuah, menjadi berbuah. Tadinya daun kering, menjadi hijau kembali, tumbuh, subur, dan menghasilkan panen yang membahagiakan para petani dan kita semuanya. Dan sungguh jika kami mengirimkan angin itu kepada tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan yang tadinya kering akan menjadi subur. Namun jika kami tahan, maka tumbuh-tumbuhan menjadi kering, dedaunan menjadi kering, dan kemudian tidak menghasilkan panen yang baik. Dan itulah merupakan tanda kekuasaan Allah, sangat disayangkan. Masih banyak orang yang ingkar kepada Allah, tidak mensyukuri karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 51 menutup bagaimana bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmatnya, memiliki anugerahnya, memiliki segala-galanya untuk kehidupan manusia, namun dikaitkan oleh para ulama dengan iman terhadap hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat dianalogikan dengan keadaan kehidupan, keadaan tanaman, keadaan bumi dari tandus, kering, kemudian menjadi subur, subur, kering, tandus lagi, dan begitulah keadaan kehidupan, berganti dari satu keadaan-keadaan yang lain. Dan itu amat sangat mudah bagi Allah dan dipersaksikan oleh manusia. Sehingga kalau manusia masih mengingkari adanya hari kebangkitan, berarti mereka tidak pula memperhatikan bagaimana Allah menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, menyuburkan yang kering, mengeringkan yang subur, merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 52 ini merupakan kenyataan bahwa siapapun tidak dapat menolong manusia yang sudah meninggal dunia. Siapapun tidak dapat mendengar apa yang terjadi di alam kubur. Siapapun tidak sanggup menjadikan orang yang mati dapat mendengar. Sebagaimana kalau orang tidak mau mendengar kebaikan, tidak ada yang dapat membantunya untuk mendengar seruan. Dianalogikan oleh Allah, diperbandingkan oleh Allah. Ada mereka yang betul-betul mati secara ruhnya diambil oleh Allah. Tapi ada yang hidup, ruhnya masih ada, tapi hatinya mati. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallau mudbirin. Sungguh kamu tidak akan mungkin sanggup menjadikan orang yang mati itu mendengar. Sebagaimana pula orang yang menutup telinganya tidak mungkin mau mendengar seruan. Karenanya mereka berpaling, tidak mau dekat denganmu wahai Muhammad. Demikian juga ayat 53.
Kamu sekali-kali tidak dapat memberi petunjuk kalau orang itu sudah buta mata hatinya dengan kesesatan, dosa, dan kemaksiatan. Seperti juga kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah, ayat-ayat Allah, melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Kalau orang beriman dengan ayat-ayat Allah, mereka disebut sebagai muslimun, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberi oleh Allah pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan karunia Allah, petunjuk Allah. Namun jika manusia menutup penglihatannya, menutup pendengarannya, ia tidak dapat kebaikan. Karenanya yang kita selalu buka adalah buka mata hati kita, buka penglihatan kita, buka pendengaran kita untuk mendapatkan kebaikan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita membuka penglihatan, pendengaran kita, membaca ayat-ayat Al-Quran, mengimani ayat-ayat Allah, semakin terbuka petunjuk Allah, semakin terbuka pula karunia Allah dan rahmat Allah. Dan itu tandanya kita termasuk yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 54. Manusia siapapun akan mengalami tahapan-tahapan kehidupan, siklus kehidupan, dari keadaan lemah, kemudian Allah berikan sedikit kekuatan, kemudian menjadi lemah kembali, dan kemudian beruban, kemudian lanjut usia, dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Subhanallah, dialah Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Iya, ketika bayi amat sangat tidak berdaya, sangat bergantung kepada orang tuanya atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Makan dan minumnya, buang hajatnya, semuanya sangat tergantung kepada manusia. Amat sangat lemah, tidak berdaya. Semuanya tergantung orang tuanya. Ia tumbuh dengan baik kalau orang tuanya memberikan kebaikan dan perhatian. Ia bisa tumbuh dengan buruk, tergantung pula orang tuanya dan di sekitarnya. Kemudian ia remaja, muda, diberikan kekuatan. Ia mampu mencari karunia Allah. Ia mampu menuntut ilmu, bertambah kekuatannya. Mampu menjalankan sekian banyak profesi. Semuanya itu adalah kekuatan dari Allah. Namun setelah itu masa akan berlalu dan menjadilah ia lemah kembali. Yaitu menjadi tua dan beruban, kembali lemah lagi. Ototnya menjadi lemah. Bahkan memorinya menjadi lemah. Bahkan semua badannya menjadi lemah. Kemudian ia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataan ini kata para ulama untuk mengingatkan, begitulah keadaan manusia. Ketika diberi kekuatan, jangan sombong. Ketika dalam keadaan lemah, tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena proses ini dilalui oleh siapapun tanpa terkecuali. Allah katakan, yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan itu kehendak Allah. Kenapa? Wahuwal alim, dialah maha mengetahui, al-qadir, yang maha kuasa. Setelah proses dari mulai lemah, kuat, kemudian lemah kembali menjadi sangat lemah, saat itulah di ayat 55 akan terjadi kiamat. Wa yauma taqumu sa'ah. Kalau terjadi kiamat, kata Allah, maka orang-orang berdosa akan menyesal. Bahkan mereka beranggapan dulu tinggal di alam kubur hanya sesaat saja. Ma labithu ghaira sa'ah. Kenapa? Karena mereka dipalingkan dari kenyataan, dari kebenaran. Sehingga Allah inginkan orang-orang yang berilmu, orang-orang beriman untuk menjawab dugaan mereka yang mengingkari adanya alam kubur, adanya alam akhirat. Wa qala alladzina utul ilma wal iman. Orang yang berilmu, orang yang beriman, orang soleh akan mengatakan, kalian wahai orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, kalian dikubur itu adalah mengikuti ketetapan Allah beribu-ribu tahun. Dari sejak kalian mati, kalian berada di alam kubur. Dan kalian mendapatkan apa yang kalian perbuat dalam kehidupan dunia. Dan itu kenyataan. Namun mereka mengingkarinya. Bayangkan, berada di kebangkitan saja masih ingkar kepada Allah. Berada di hari kiamat saja masih mengingkari kebangkitan. Karena mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada yaumul ba'thi. Wahai semua manusia, ini hari kebangkitan. Kalau ini sudah terjadi, kalian harus meyakininya. Semakin kalian tidak meyakini, semakin kalian mendapatkan kerugian, mendapatkan kesulitan. Dan itulah karenanya mengimani hari kiamat,
Mengimani hari akhirat adalah keimanan yang diwajibkan, menjadi rukun iman. Kenapa? Keimanan kepada akhirat menjadikan kita selalu berhati-hati dalam kehidupan dunia, meningkatkan ibadah dan amal soleh kita, menjauhkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, seluruh jajaran pengurusnya, serta ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita tetap insya Allah berusaha istiqomah di majelis tafsir ini. Karena yang kita baca ayat-ayat Allah, yang kita tadaburi ayat-ayat Allah, yang kita renungkan ayat-ayat Allah. Ketika kita merenungkan di dunia, ini menjadi kenikmatan, kebahagiaan dan petunjuk di hari kiamat, menjadi syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.